inisialnya pesantren Ploso itu menceritakan di depan jamaahnya, Anda tahu tidak kitab Sulam Taufik? Cah, kalau Sulam Taufik itu kitab kecil yang ditulis oleh Mbah Alawi, yang disarai oleh Mbah Nawawi. Nek masyo Mbah Alawi mbok rungkat sanad ilmumu sing mbok sinau neng pesantren. Lah, Sulam Taufik yang disampaikan itu Sulam Taufik karya Habib Abdullah Ba'alawi yang ditulis di situ 1400 Hijri. Dulu kita percaya karena memang belum ada informasi yang sangat terbuka seperti ini, seperti penelitian. Dan kemarin di forum Naat yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro, Magetan, Jawa Timur, Indonesia, ternyata muncul manuskrip-manuskrip lama, terutama dari Jawa Timur dan Pulau Madura, yang masih kertas yang untuk nulisnya itu dari kulit kayu sama dari kulit binatang, yang di situ persis isinya seperti Sulam Taufik tanpa ada geser sedikit pun. Yang di situ ternyata tertulis 1200 Hijri. Berarti ini lebih tua dong, selisih 2 abad, di mana Sulam Taufik ini ditulis oleh zuriyahnya Rasulullah, Bani Hasan, yang kebetulan juga tinggal di zaman dengan sebutan Bani Alawiyin. Jadi Alawinya diganti oleh Ba'alawi, seolah-olah ini karya daripada Habib Abdullah Ba'alawi, ya. Beda, dan ini rencana manuskrip dari Madura sama yang dari Jawa Timur milik dari Kiai Mukhlis akan diuji lab, ya, kaitan usia kertasnya nanti, ya, di Surabaya oleh Profesor Manehem Ali, di mana nanti ketika ini usia kertasnya itu sesuai, maka sudah rungkat pula Sulam Taufik yang diklaim sebagai karya Habib Abdullah Ba'alawi ternyata memang hasil saduran, tidak lepas juga seperti Rotibul Haddad itu yang di versinya Al-Haddad itu juga saduran daripada karya dari Imam Arif, Pak. Ini juga sama, mereka itu sering ngeklaim hanya nyadur, nyalin, terus diakui sebagai karyanya. Seperti Merah Putih diakui karyanya, lambang Garuda karyanya. Seperti itu, tidak lebihnya juga Sulam Taufik. Wahai Gus Kausar, mohon maaf ya Gus, ya. Mohon maaf. Ya, apa yang Anda sampaikan, kalau Anda tetap menjadi muhibin, monggo, tidak ada masalah. Tapi Anda seorang figur. Seharusnya, mohon maaf sekali lagi ya Gus, tidak mengurangi rasa hormat. Seharusnya di pundak Anda Allah titipkan ilmu. Ketika ada pergolakan seperti ini, Anda bukan hanya berbasis husnudon sesuai yang Anda baca, tetapi Anda harus juga ikut meneliti, oh apa benar ini ada manuskrip yang lama, yang aku pengen mengetahui justru itu adalah keturunan dari Rasulullah yang asli, termasuk karya dari Wali Songo, leluhur Wali Songo yang juga itu tersambung sampai ke Rasulullah. Ini leluhur kita loh Gus Kausar. Mohon maaf Gus, ya Anda harus meneliti, jangan terus Anda itu nyap di depan jamaah. Nanti nek kui nek ngantek rungkat sanad ilmu rungkat le. Iku ana sing ngomong Habib ini bukan keturunan Nabi. Yo nek masya bener. Nek nanti masya salah, nek neng kono bener ngalir darahnya Rasulullah. Dengan bahasa Anda seperti itu, Gus, mohon maaf. Itu Anda tidak menggunakan keilmuan Anda, tapi Anda hanya berbasis husnudon. Wong jelas-jelas ilmu DNA ada, Gus. Oh, anak Anda juga wong kuliahan, anak Anda ya wong sekolahan.
pasti akan tahu DNA itu tidak akan tertukar dengan DNA yang lain, apalagi berbicara tentang zDNA seperti yang dijelaskan oleh Master Haplogroup Gerungkat ini, bahwa zDNA itu juga bisa menelusuri nasab yang jauh, apalagi hanya nasabnya Ba'alawi bisa. Lah ini yang harus kita bahas pada malam hari ini. Monggo tuan-tuan guru kita. Ya udah, yang lain dulu, tadi saya sudah banyak bicara. Oke, Bang Ajudan, silakan Bang Ajudan dulu, nanti Bang Raden, terus Ken Arok, Haplogroup ya, silakan Bang Ajudan. Gini teman-teman, nih saya nunggu aja kalau ada yang naik pertanyaannya yang ngawur, biar ilmunya ngawur biar saya jawab. Yang sementara ini biar yang lain bernarasi dulu. Pokoknya yang ngisro tanggunganku, biar saya tunggu, biarpun saya di bawah atau di atas tetap saya tunggu. Bah ini ya, siap. Itu di bawah Mas Yan. Tututono Mas. Ya, Raden Cokro Ningrat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini Mas, udah tarusan. Gimana? Udah tadarus. Oh, sudah tadi. Gini, saya mau nanya, itu yang disalahkan apa kitabnya, apa pengarangnya, Bos? Bukan masalah kitabnya yang disalahkan, ini pengarangnya itu mengeklaim gitu loh. Kalau nanti ya kan Sulam Taufik itu kan karya dari Habib Abdullah Ba'alawi kan. Nah di situ di Sulam Taufik yang kitab kecil ini kan diajarkan di pesantren, tertulis di kitab itu kan 1400 Hijri. Ya, yang diklaim Ba'alawi ini. Ternyata di Muktamar Naat kemarin muncul manuskrip lama tentang Sulam Taufik yang tertulis, bahkan kertasnya saja masih dari kulit binatang serta kulit kayu. Ya, itu perlu diuji juga ya, perlu diuji juga. Kan ini akan diuji, sudah direncanakan uji dan sudah dijanjikan ketemu di Surabaya, ketemu sama Profesor Manahem Ali, ini gurunya Pandito Acong, akan dites karbon. Orang bener itu gitu. Orang bener itu bukan mengeklaim ini loh, ini kitab manuskrip itu benar, karena di situ tertulis ya Sulam Taufik termasuk Sulam Safinah itu 1200 Hijri. Ya berarti lebih tua dong, dan itu karya Wali Songo. Ya. Seperti itu, dan tertulis juga daripada keturunan dari Sayyid Hasan ya, yang kebetulan tinggalnya juga di zaman begitu, karena dulu mungkin karena Belanda itu dulu menghanguskan manuskrip itu ya, semua dirangkut lah ya seperti itu. Tapi bukan yang di Madura. Dulu orang Belanda itu juga sudah takut sama orang Madura gitu loh. Kebetulan saya orang Madura, Bos. Orang Madura. Ini apa? Gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Raden Cokro, orang Madura. Oke, terus gimana? Ya. Itu kan kalau masalah, maaf ya, orang namanya kan di sini ini bukan cuman debat, nggak seru kalau debat itu, saling mencari ilmu lah gitu. Ya betul, diskusi Mas, nggak apa-apa, beda pandangan boleh, nggak masalah. Silakan. Nah, bener cocok saya itu. Kalau yang marah berarti belum ngopi. Ini tentang leluhur kita kok, leluhur kita diklaim karyanya kok gitu. Monggo. Ini Mas. Sebentar Bang Saiful, saya mute dulu ya. Yang lain di mute dulu. Boleh lanjut? Ya mungkin. Boleh Bang Raden, monggo. Ini kan gini, kebetulan saya tuh megang Sulam, Safina itu megang. Kalau yang Syara dan Mabni itu kan beda-beda, Bos, yang ngarang itu. Gus Acong, mumpung host lagi keluar, Gus Acong dulu handle pertanyaan dari Bang Raden. Monggo, iya.
Ya, jadi intinya ada dua versi gitu ya, yang ditemukan tadi sama yang karangan Habib gitu. Dijabarkan luas dulu aja, Raden Cokro. Seperti misalkan sulam yang syara kan itu beda yang ngarang. Sebelum kita tuh kan diajarkan kalau di Madura itu sebelum ngaji kitab kan harus kita tawasul kepada beliau yang udah ngarang kitab ini gitu. Pertama kan kita tuh biasanya kalau dari bawah kita tuh ngaji syara terus ke mabni kan gitu. Kayak itu kalau udah ke mabni itu seperti sulam taufik itu kalau udah ke mabni itu beda lagi yang ngarang. Nah itu mohon penjelasannya lah biar kita nih anak-anak bawah Oke. mohon petunjuk. Iya itu host. Tadi menurut Raden Cokro sepenangkapan saya itu ada sepertinya dua versi. Jadi barangkali yang ditulis oleh Habib tadi benar bukan jiplak karena versinya berbeda. Tapi keterangan-keterangan dari orang yang menemukan manuskrip itu kan hampir serupa atau sama persis. Gimana itu host yang udah ngikuti mengkajinya? Ya, Lanjut. jadi manuskrip itu persis dengan Sulam Taufik yang versinya Habib Abdullah Balawi yang 14 Hijri itu. Dan di situ ditulis ya karyanya bukan daripada Habib Abdullah dan ini diduga menyadur. Paham nggak Bang? Menyadur. Jadi kalau kitab itu ya bukan beda, kitab itu hampir sama ya, mirip ya mirip seperti Roti Buladat versi Al-Haddad itu juga mirip kan, ya hanya diganti tokohnya saja, semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Ya, itu dibedah ya kitabnya dibedah yang versi Arifah itu. Hanya tidak kepada Said Abdul Qadir Al-Jalani, justru kepada Al-Faqih Al-Muqaddam yang versinya Al-Haddad. Sama Sulam Taufik ini yang versinya Habib Abdullah Balawi ini yang berbedanya apa? Wong ini karangannya ya yang jelas itu kan ada manuskrip yang lebih tua yang ternyata ya Sulam Taufiknya itu persis yang seperti itu. Berarti kan ini bukan karyanya Habib Abdullah. Habib Abdullah ini hanya nyadur. Ini masih dalam kondisi praduga karena nanti ya akan diuji ya kertasnya akan diuji daripada media tintanya. Seperti itu umurnya apakah sesuai seperti yang tertulis 1200. Kalau iya berarti itu fik Sulam Taufik hasil saduran jiplaan daripada karya Wali Songo daripada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita harus dukung ini bang gitu loh. Intinya dibajak lah bahasanya, itu kitab dibajak. Iya, tapi kan kita masih praduga Bang Ya, Abdul karena ini sudah ada kejadian ke Surabaya untuk tes lab ya yang dipromotori oleh keturunan Wali Songo akan ditemukan sama Profesor siapa Pandito Manahem Ali nggih? Iya, Manahem Ali, betul. Iya, itu untuk diuji karbonnya. Loh ini orang benar harus seperti itu, berani. Oh Betul. siap. Orang benar itu berani menguji. Jadi berani menguji, berani diuji. Itu orang benar itu. Betul Bang Haplo. Bang Haplo begini ya Bang Haplo ya. Seandainya ini kan nanya, saya mau ngaji lah. Kan di sini banyak ustadz, banyak kiai-kiai lah. Lebih-lebih khas aku ngefans kalau udah waktu tadarus itu nonton terus saya. Iya, enggak gini Raden Cokro, saya setuju ya berdiskusi dan saya berusaha untuk menjadi akademis. Artinya seorang akademisi itu harus jujur, nggak boleh terikat dengan doktrin hanya berdasarkan kebencian. Jadi pokok permasalahan enggak, maksudnya saya bicara tentang saya bukan panjenengan. Saya nggak boleh berlandaskan kebencian, saya nggak boleh berlandaskan doktrin. Nah jadi saya menilai ada dua hal. Pertama,
Sulamut Taufik itu karya Habib Abdullah Ba'alawi, diklaimnya seperti itu. Lalu ada muncul manuskrip yang lebih tua, ya ini kalau saya sulit bahwa itu palsu tuh, mereka buat-buat, kayaknya bukan wataknya orang-orang Indonesia ngarang-ngarang seperti itu. Lagi yang lebih bagus setelah diteliti itu ada banyak persamaan atau katakanlah sama, lalu diuji media tulisnya ini. Ya, yang saya pernah lihat itu kan ada juga yang seperti kulit-kulit kayu yang dipotong selebar 2 jari ya. Itu tulisannya di situ, lalu diikat dengan benang. Ada juga yang dari bahan mediumnya berupa kulit hewan atau seperti berbahan kertas. Nah, hebatnya ini mau diuji karbon datingnya, benarkah usianya seperti yang tertulis di tanggal tersebut. Kalau seperti tertulis di tanggal tersebut, berarti kita harus merujuk kepada manuskrip yang lebih tua, yaitu bukan karangan Habib Abdullah Ba'alawi. Tradisi Islam itu tidak berani. Misalnya saya mengutip hadis yang diriwayatkan dari Riyadhus Shalihin, lalu saya bilang ini adalah karya saya. Pasti di situ akan saya tulis kutipan hadis-hadis yang saya ambil berdasarkan Riyadhus Shalihin. Nggak mungkin saya mengklaim bahwa sayalah perawi hadis tersebut, kurang lebih gitu. Ini sisinya, ya. Harus berani nggak dibuktikan. Jangan belum dibuktikan lalu seperti Gus Kausar tadi, kalian kalau merungkatkan Ba'alawi, rungkat pula ilmu kalian. Nggak boleh seperti itu. Harus segala sesuatunya diuji. Gini, saya tuh nggak memihak yang mana. Soalnya saya tuh gini, takut kalau saya ini kan pribadi ya, kalau saya almarhum terus pasti kan kita tuh pasti terbangun di alam mahsyar. Takut yang kita tuh tuduh itu yang diakui itu ya Bang Raden Cokro. Jadi kan sebentar sedikit nanti saya diam Bang Haplo. Ayo kita ini cari jangan, nggak boleh seperti itu Bang Raden Cokro. Gimana? Jangan ditakut-takuti seperti itu. Kalau saya meragukan Allah itu Tuhan semesta alam, saya kafir, udah dicap kafir itu, nggak usah nunggu hari kiamat. Nggak percaya sama kalimatullah itu saya kafir, nggak usah nunggu. Oh nanti lihat saja di yaumil kiamah, nggak usah nunggu. Kalau saya tidak percaya kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiin, itu kafir sudah saya. Nggak usah nunggu. Jadi panjenengan jangan mau ditakut-takuti hal-hal yang tanpa dalil. Ini hal yang sudah jelas. Saya menyatakan tadi saya adil loh. Ada klaim Sulamut Taufik ini karya Habib Abdullah Ba'alawi. Ini kan asumsi pertama. Asumsi kedua, ditemukan manuskrip yang lebih tua. Ini kita uji. Lah, akademis ini bukan masalah keimanan. Tiba-tiba Anda ditakut-takuti, hati-hati loh. Nanti kalau kita salah, lah Anda menguji aja belum, udah mau ditakut-takutin. Kan nggak boleh begitu. Bukan masalah sampean itu nggak nyampe ke situ saya. Masalahnya kan gini Bang, itu kan udah saya barusan saya ngomong, udah dibilangin saya tuh maaf kan ini kan pribadi kan gitu Bang, bener kan? Nah bener. Gini Bang, aku nambahin sedikit aja Bang ya. Nah, yang boleh nggak aku nambahin sedikit aja? Ngomong. Iya, jadi gini Bang, ketakutan itu tidak ada dasarnya. Ketakutan Bang Raden Cokro itu, saya tegaskan, tidak memiliki dasar. Kenapa? Nomor satu sekali, itu bukan wilayah iman. Kalau kita bicara iman, ya rukun iman cuma ada 6. Nggak ada kaitannya sama nasab. Tidak ada di dalam rukun iman itu percaya nasab Ba'alawi, itu tidak ada. Jadi
salah, kalaulah salah, itu di mata Allah nggak ada masalah. Tugas kita sebagai manusia yang punya metode penelusuran itu mengikuti petunjuk-petunjuk ilmiah. Maksudnya apa? Mengikuti bukti-bukti yang ada. Karena apa? Ini bukan wilayah iman. Percaya kepada Allah itu iman. Percaya kepada Nabi Rasul iman. Malaikat iman. Kitab-kitab iman. Qadar dan qadar iman. Semua iman. Tapi tidak ada urusan nasab dalam iman. Artinya tidak perlu takut. Kalau salah, mohon maaf Allah saya salah. Selesai. Sesederhana itu sebetulnya. Karena bukan iman, Bang. Jadi Bang, janganlah meletakkan sesuatu yang bukan iman sebagai iman. Itu justru malah berbahaya. Itu menurut saya. Monggo yang lain kalau mau dilanjut. Sampean itu ya mungkin ya, kalau menurut saya tuh dulu waktu ngaji, kalau kita punya dosa kepada Allah itu langsung minta kepada Allah. Kan bener ya Bang ya? Tapi kalau kita tuh punya dosa ke manusia itu lebih ribet Bang. Nah itu. Gini Bang, ini bukan masalah dosa kepada manusia atau bukan. Bukan, ini masalah sejarah. Sejarah itu punya aturannya sendiri Bang. Artinya sejarah itu punya satu, harus punya data. Dua, harus punya sumber. Tiga, harus punya bukti. Kalau ketiga-tiganya ini tidak terpenuhi Bang, silahkan diragukan. Sampai nanti ketemu bukti yang nyata, petunjuk yang nyata, data yang nyata. Tapi kalau ngambang, diragukan sah, tidak dosa Bang. Karena ini bukan wilayah iman ya, gitu. Abang NU kan? Ya, NU. Alhamdulillah. Gini Bang, kalau emang abangnya tuh, ini kan nggak ada kebencian loh ya. Ada. Nggak ada, saudara lo semua, saudara al-Islamuddin kan gitu. Ini Bang, kalau ulama terdahulu kalau ada satu perkara itu pasti ke kiai atau ke guru yang lebih alim, seperti ulama NU pasti ke Syekhona Khalil. Kenapa abang tidak bertanya langsung kepada Kiai Isa yang lebih alim? Manusia siapapun dia kecuali Nabi dan Rasul itu tempatnya yang salah. Tempatnya salah, betul ya? Artinya hatta ulama sekalipun salah itu bisa. Lah kita, walaupun kita itu ilmunya cetek, kalau kita melihat ada kesalahan dari ulama tersebut, kita wajib kasih tahu. Misalnya ya, ulamanya salah nulis doang. Ulamanya teliti luar biasa, pokoknya teliti sekali lah. Tapi pada suatu saat salah nulis dan kita tahu. Terus apakah kita diam karena dia ulama? Nggak gitu Bang caranya Bang. Kalau salah kita ngomong, Pak mohon maaf, ini apa betul seperti ini? Ya toh? Kalau kita diam artinya kita membiarkan sebuah kesalahan. Dan itu malah nggak boleh. Gitu Bang. Nah, seumpama saya kan termasuk nyantri dulu Bang. Nah itu kan saya tuh taunya habaib itu dari para kiai ulama yang udah terkenal alim. Terus saya tuh istilah saya tuh mempercayai. Nggak ada masalah itu Bang. Nggak ada masalah. Tim kepada kiai. Betul, tidak ada masalah itu. Karena ukuran pengetahuan zaman dulu itu berbeda dengan ukuran pengetahuan zaman sekarang. Satu. Yang kedua, apa yang terjadi di zaman dulu itu terjadi di zaman dulu. Kita tidak bisa membaca apa yang terjadi pada saat itu. Tapi di zaman sekarang ketika data-datanya sudah keluar, bukti-buktinya sudah muncul, ya masa kita mesti kembali lagi ke zaman dulu Bang. Poinnya gitu loh. Monggo. Kalau ulama-ulama terdahulu kan hebatnya luar biasa Bang. Bahkan kembali lagi, ulama-ulama bukan berarti kebal kesalahan Bang. Iya, ini izin saya tambahkan Bang Apro ya. Oke, Bang Raden gini. Gimana? Ada ulama yang berdasarkan pemikirannya, tafsirnya mengatakan bahwa bumi itu datar.